Menurut mitos yang ada, ibu hamil itu adalah sesuatu yang rentan diganggu oleh makhluk halus. Entah itu diambil janinnya atau mencelakai seseorang yang sedang hamil atau menjadi praktik ilmu hitam. Kali ini aku akan menceritakan sama kalian tentang seorang ibu hamil yang diikuti oleh sosok kuntilanak. Kisah ini aku dapat dari sebuah platform media sosial, dan aku nggak nyebutin nama platformnya apa ya. Untuk cerita kali ini, aku nggak tahu yang terjadi ini tahun berapa dan di mana itu aku nggak tahu. Tapi menurut yang menceritakan hal ini bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Kita sebut saja nama ibu hamil ini namanya Bu Ijah. Waktu itu Bu Ijah ini tinggal bersama kedua orang tuanya dikarenakan Bu Ijah ini lagi hamil besar dan hamil anak pertama lagi. Dan kebetulan suaminya Bu Ijah ini sibuk sibuk kerja. Karena takut nggak ada yang jaga Bu Ijah, akhirnya suaminya ini memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya Bu Ijah. Ditambah lagi rumah kedua orang tua Bu Ijah ini tidak terlalu jauh lah dari rumahnya. Awal-awal ketika Bu Ijah ini tinggal bersama orang tuanya, yang ada yang aneh, nggak ada kejadian ganjal gitu. Namun beberapa minggu kemudian Bu Ijah tinggal di rumah orang tuanya ini, barulah mulai kejadian aneh yang tanpa disadari Bu Ijah sendiri. Soalnya ada beberapa warga yang mengaku bahwa ada sosok kuntilanak yang terus-terusan mengelilingi rumah orang tuanya Bu Ijah. Salah seorang tetangganya Bu Ijah ini pernah melihat sosok itu ketika ia mau sholat subuh ke masjid. Dan tetangganya ini sepintas melihat ada orang berbaju putih, berambut panjang yang sedang duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya di atap kamar mandinya Bu Ijah. Dan kebetulan letak kamar mandinya Bu Ijah ini itu tidak terlalu jauh lah dari masjid. Jadi tetangganya ini bisa melihat dengan jelas lah apa yang ada di situ. Lalu tetangganya ini mengira kalau dia pikir itu adalah Bu Ijah dan tak berpikiran kalau itu adalah kuntilanak. Jadi tetangganya ini hanya merespon diam aja dan lanjut perjalanan dengan ekspresi biasalah untuk sholat ke masjid. Keesokan harinya, tetangganya Bu Ijah ini berpapasan dengan mamanya Bu Ijah yang sedang berbelanja di warung. Lalu tanpa basa-basi, ya langsunglah menceritakan kejadian pas subuh kalau dia melihat orang yang sedang duduk di atap kamar mandi sambil mengayun-ayunkan kakinya. Dan tetangganya ini mengira kalau itu adalah Bu Ijah. Tapi dengan tegas, mamanya Bu Ijah ini bilang kalau anaknya itu waktu subuh sedang tidur bersama dia. Jadi nggak mungkin dong kalau yang duduk di atap kamar mandi itu Bu Ijah. Dan kalau dipikir-pikir ya ngapain orang hamil besar duduk di atas atap kayak nggak ada kerjaan aja kan. Lalu tetangganya ini yang mendengar itu langsung kaget. Ya tercengang aja gitu. Masa sih itu siapa dong kalau bukan si Ijah? Kata tetangganya ini. Kayaknya itu kuntilanak deh yang ada di atap kamar mandi sambil mengayun-ayunkan kakinya. Kata mamanya Bu Ijah. Lalu tetangganya ini jawab, ya mungkin lah Wak ya, itu kuntilanak. Tetangganya itu sambil merinding lah ngomongnya gitu kan. Dan sebenarnya bukan hanya satu orang aja yang melihat sosok kuntilanak itu. Ternyata ada tetangga yang lain juga melihatnya. Tapi tetangga yang satu ini lain cerita. Tapi kejadiannya masih sama, yaitu pas subuh. Dan kebetulan tetangga yang ini sama seperti tetangga yang sebelumnya, lagi jalan mau sholat subuh ke masjid. Pas dia melewati rumah orang tuanya Bu Ijah, tanpa ia sadari, ia melihat ada seorang anak kecil memakai baju berwarna putih dan melintasi rumahnya Bu Ijah dengan berjalan ke samping rumah. Dan wajah anak kecil itu ternyata mirip dengan anak tetangga yang rumahnya tepat di belakang rumahnya orang tuanya Bu Ijah ini. Tapi lagi-lagi mana mungkin anak kecil subuh-subuh udah ada di depan rumahnya Bu Ijah dan berjalan melintas, pastinya nggak mungkin kan. Lalu tetangganya ini melihat kalau anak kecil itu wajahnya merupai anak tetangganya Bu Ijah yang rumahnya di belakang. Tapi ya itu tadi, responnya ya biasa aja, sama seperti tetangga yang sebelumnya. Nah, tetangga yang tadi subuh ini melihat itu langsung menghampiri orang tua dari anak tersebut yang langsung menanyakan kejadian pas subuh tadi. Nah, tetangganya ini bilang kalau anak yang kita sebut saja namanya Rara ya.
tetangganya ini bilang, itu Rara ngapain subuh-subuh ada di rumah si Ijah? Terus mamanya Rara ini bilang, hah? Nggak salah, si Rara itu subuh-subuh masih tidur sama aku. Dan dia juga ngapain ke rumah si Ijah pagi-pagi jam segitu? Terus tetangga yang melihat kejadian pas subuh tadi langsung merinding lah dan juga bingung siapa yang sebenarnya aku lihat tadi. Nah, cerita kejadian ini sampailah ke telinganya mamanya Bu Ijah. Cuma karena orang tuanya Bu Ijah ini masih percaya dengan hal-hal kayak jimat-jimat zaman dulu, kayak gunting yang dipasang di bantal untuk berjaga-jaga, terus daun salam, laos, dan pokoknya bumbu-bumbu dapur yang konon katanya dapat mengusir setan. Nah, itu digantung di depan pintu kamar agar sosok kuntilanak itu tidak mengganggu. Nah, teman-teman, terlepas dari mitos atau fakta tentang diganggunya ibu hamil oleh bangsa jin, sebenarnya jimat-jimat atau ajian-ajian atau amalan-amalan yang tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis atau yang menyimpang dari agama, kemudian kita percaya bahwa jimat-jimat itu dapat melindungi kita, maka hati-hati. Itu akan membawa kita ke dalam sebuah perbuatan syirik, musyrik, mempersekutukan Allah. Sampai-sampai kita ini percaya bahwa yang menolong itu adalah jimat-jimat, bukan Allah. Ini adalah perbuatan yang keliru dan berbahaya. Karena sebenarnya jimat-jimat itu bukanlah untuk menangkal gangguan jin atau setan, tapi sebenarnya memanggil jin lain untuk mengalahkan jin yang mengganggu itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa, amalan-amalan agar kita terhindar dari gangguan bangsa jin. Ada ayatul kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, dan juga perbanyak zikir kepada Allah. Karena siapa yang basah bibirnya karena berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan menjaga orang tersebut.